Duduklah Nabi SAW. Waktu itu Abu Sufyan masuk, Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Lalu Nabi SAW bilang, waktu Abu Sufyan lagi menuju ke masjid, sebentar lagi Abu Sufyan akan masuk ke masjid ini. Ada wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW. Belum kelihatan Abu Sufyan, tapi kata Nabi SAW, sebentar lagi Abu Sufyan akan datang menemui kalian di masjid ini dalam rangka memperbaharui kesepakatan Hudaybiyah. Karena mereka tidak setuju bayar denda pembunuhan, juga tidak mau menyerahkan suku Bakar. Jadi apa yang mereka sepakati di Mekah Nabi sampaikan kepada muslimin, wahyu. Pada saat itu teman-teman sekalian, baru beberapa saat saja Nabi SAW mengucapkan itu, tiba-tiba Abu Sufyan masuk masjid dan duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, ada apa wahai Abu Sufyan? Mertuanya Nabi. Ada apa wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan bilang, wahai Muhammad, sesungguhnya kesepakatan di antara kita sudah bagus. Kita sama-sama merasa aman dengan tidak adanya peperangan. Juga kafilah-kafilah dagang kami sudah tidak terganggu lagi. Maka kami ingin memperbaharui dan memperpanjang kesepakatan. Ini lucunya, ini Nabi dan para sahabat sudah tahu. Jadi dia bicara seakan-akan tidak ada yang mengerti gitu. Nabi SAW bertanya, apakah kalian melakukan sesuatu sehingga kalian mau memperbaharui dan memperpanjang akad? Ditanya. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Hanya saja kami mau memperbaharuinya. Kata Nabi SAW, kami tetap dalam kesepakatan dan kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Perkataan Nabi SAW ini memiliki makna yang sangat tinggi sebagai seorang pemimpin. Ya, bagaimana menerima delegasi dan mengatur kata-kata sehingga walaupun dalam kondisi marah tidak perlu emosional, karena emosi membuahkan ide, membubarkan semua ide-idenya, gitu kan. Kemudian dari sisi yang lain, Nabi SAW sudah mengatur, sudah niat ingin menyerang Mekah pada saat itu. Dan kalau ditunjukkan emosinya kepada Abu Sufyan tahu nanti. Maka Nabi SAW cuma menjelaskan secara umum saja gitu. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, kata sebagian ahli sejarah, ini merupakan strategi perang Nabi SAW. Beliau luar biasa dalam peperangan, bisa dikatakan tidak pernah menginformasikan pasukannya akan menyerang kemana. Nanti ada dua saja dalam buku-buku sejarah disebutkan, dua peperangan Nabi SAW dari sekian banyak peperangan yang Nabi iklankan. Perang Khaybar, menyerang Khaybar, dan sudah kita jelaskan kisahnya pada bahasan yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW iklankan, pulang dari kesepakatan Hudaybiyah, Nabi iklankan, kita akan menyerang Khaybar dan kita akan menang. Iklan resmi. Kemudian nanti juga kita lihat setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Hunain akan ada perang Tabuk. Ini juga Nabi SAW iklankan resmi. Dua saja peperangan. Yang lain Nabi SAW selalu merahasiakan. Sampai pasukan tidak tahu mau menyerang kemana. Pokoknya ikut jihad. Pertama supaya niat mereka ikhlas, yang kedua supaya rahasia penyerangan terjaga. Abu Sufyan melihat kalau Nabi SAW tidak mau membuka diri, maka ia keluar dari masjid guna mencari siapa kira-kira di antara muslimin yang bisa diajak negosiasi ini. Setelah dia pikir-pikir, ternyata dia temukan memang Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling dekat, sekaligus juga mertua. Berarti dia sama Abu Bakar sama posisinya, cuma ini kafir, ini muslim gitu. Lalu dia pergi ke Abu Bakar dan berkata, engkau adalah sahabat Muhammad dan orang terdekatnya, maka perbaharuilah akad. Kita baru buat akad baru sekarang, yang lalu anggap batal. Seperti itulah. Dan perbaharui akad dan keamanan serta lindungi orang-orang dari peperangan, dan engkau akan dikenang sepanjang masa. Abu Bakar lalu menjawab, demi Allah kami tetap pada kesepakatan awal dan kami tidak akan pernah berkhianat, juga tidak akan melindungi di atas perlindungan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang lakukan kami ikut, kalau enggak bakalan, mustahil. Apa yang Nabi katakan kami katakan. Abu Sufyan melihat Abu Bakar enggak ada gunanya, maka dia pergi ke siapa? Ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan ketegasannya? Dia pergi ke sana, dia mengatakan, wahai Umar, engkau adalah sahabat terdekatnya Muhammad, salah satu dari mertuanya, gitu ya. Maka perbaharuilah akad, selamatkan orang-orang dari peperangan. Maka Umar berkata apa? Aku melindungi kalian. Dan dia tanya, ya dia diberi, demi Allah bila aku tidak menemukan kecuali seekor semut saja yang menyerang kalian, aku akan ikut sama semut itu untuk menyerang kalian.
Kalau nggak ada yang bisa serang kalian kecuali semut, aku ikut sama semut itu. Nggak ada. Dari mana ini? Abu Sufyan berkata, semoga Allah balas engkau dengan keburukan atas pemutusan silaturahimmu ini. Gitu. Abu Sufyan keluar dari rumahnya Umar, gak ada gunanya. Siapa ini? Cari orang terdekat, dua anak mantu Nabi, Ali dan Utsman. Datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali dimulai, bukan Utsman nanti setelahnya. Engkau orang terdekat dari Muhammad, dan kami tahu engkau sangat dekat dengan Muhammad dari jalur nasab dan rahim, sudah keluarga, anak mantu lagi, gitu kan. Maka lindungilah orang-orang dari peperangan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang berpegang pada kesepakatan yang tidak akan pernah ada yang berani melanggarnya kecuali beliau sendiri SAW yang melakukannya. Akad sudah ada, untuk apa diperbaharui? Dan Rasulullah SAW tidak menginformasikan kepada kami untuk memperbaharui akad. Untuk apa diperbaharui itu? Abu Sufyan melihat gak ada lagi peluang kepada Ali. Ali bin Abi Thalib di rumah kebetulan ada istrinya Fatimah, ada anaknya Hasan dan Husain. Maka Abu Sufyan menghadap ke Fatimah lalu berkata, wahai Fatimah, engkau adalah anaknya Muhammad, lindungilah orang-orang dari peperangan. Saking takutnya Abu Sufyan di sini teman-teman sekalian, sampai ke perempuan pun minta tolong. Karena itu maka kondisinya nggak siap untuk berperang. Dan ada kejadian sebelumnya, kalau kita rentet sebelumnya, kalau mau dibicarakan bukan masalah keimanan, masalah umumnya kehidupan sosial manusia, maka ada perang Ahzab. Kalau antum masih ingat sebelumnya perang Khandaq, di mana muslimin sebelum kesepakatan Hudaybiyah itu dikepung. Kalau secara histori manusia bukan masalah keimanan, ini sesuatu yang mendendamkan ini, menyerang kesempatan muslimin menyerang Mekah semestinya. Tapi muslimin tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menyerang, karena dianggap perang Ahzab menang. Pasukan Quraisy dipermalukan selama 43 hari dan 45 hari menggabung Madinah, tidak bisa tembus, gitu kan. Abu Sufyan lalu berkata, wahai Fatimah, engkau adalah anak Muhammad, maka lindungilah orang-orang dari peperangan. Fatimah menjawab, sesungguhnya aku hanya seorang wanita. Ya. Abu Sufyan lalu tunjuk anaknya, ada Hasan di situ radhiyallahu anhu. Bawalah anakmu ini, atas namakan dia, supaya lindungi orang-orang. Jadi saking takutnya sampai suruh anak kecil pun suruh lindungi, gitu. Maka Fatimah menjawab, dia masih kecil, dan ketahuilah tidak akan pernah ada yang berani melampaui Rasulullah SAW dalam kesepakatannya. Mustahil. Kamu datang ke siapapun tidak akan ada yang bisa bantu dalam masalah ini, kecuali Rasulullah sendiri begitu. Abu Sufyan keluar dari rumah itu bingung, cari siapa lagi. Tinggal satu anak mantu Nabi SAW, Utsman bin Affan. Datang, wahai Utsman, engkau kan satu suku dengan aku, sama-sama suku Umayyah. Kalau masih ingat di kesepakatan Hudaybiyah dulu, ya, itu ada Nabi SAW pernah panggil Umar bin Khattab dan berkata, hai Umar, aku berpikir mengutusmu ke Mekah. Ya, ketemuilah Abu Sufyan, kemudian bilang kita ini mau umrah, gak usah ditahan. Tapi Umar kan bilang, ya Rasulullah, Anda tahu permusuhanku dengan Quraisy. Kalau mereka hina aku sedikit, perang loh di Mekah ini. Maka utus Utsman, karena Utsman sesuku dengan Abu Sufyan, sama-sama dari Bani Umayyah. Utsman juga lebih lembut. Udahlah, utus dia saja. Kata Nabi SAW, pendapat yang benar. Lalu diutuslah Utsman bin Affan. Ada kisah sendiri, pernah kita jelaskan masalah itu. Yang jelas, didatangilah dan kata Abu Sufyan, wahai Utsman, kamu kan sesuku dengan aku, sama-sama dari suku Umayyah. Perbaharui kesepakatan dan hentikan peperangan. Utsman mengatakan, aku mengikuti kesepakatan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap dengan akadnya, kami ya. Rasulullah SAW mengganti, ya kami ganti. Enggak ada pilihan lain.